Shalom. Ya, malam hari ini, terima kasih Bu Eti sudah bersedia memberikan waktunya untuk pengajaran bagi kami di Zoom ini dengan tema cara mendaraskan rosario. Silakan Bu Eti. Bu Eti? Oke, Oh, udah di-mute ya. ya tadi ya. Ya, maaf. Ya. Ya, selamat malam Ibu Ros, Bapak Ibu Selamat malam, semuanya. Shalom. Maaf banyak yang nggak bisa hadir kayaknya malam ini, Bu. Gak Agak apa-apa, sepi, jadi gak apa-apa. ada Berapapun yang juga berhalangan. kita bersama-sama ya, Amin, iya. membahas dengan penuh sukacita, dengan satu permohonan kepada Roh Kudus agar menerangi kita semua dan kita bisa memaknai apa yang eh, dalam bulan Rosario ini, apa yang dapat kita petik permenungan pada malam hari Amin. ini. Loh, kok hilang sih? Sebentar, Bu. Ya, Tadi udah keluar. Sebentar. Hmm, hilang dia. Oke, ketemu sekarang. Iya, baik. Bapak Ibu yang terkasih, sudah terlihat ya. sudah Bu. Nah, saya akan coba besarkan. Ya. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Oktober ini, bulan Rosario. Semoga kita uh, apa? Setia sepanjang hari. Bukan hanya karena selama bulan Oktober, bulan Rosario, tetapi mari kita minta kekuatan untuk setia berdoa Rosario setiap hari, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan mencoba membawakan cara mendaraskan Rosario yang diambil dari buku Rahasia Rosario, Santo Louis de Montfort. Oke, gini, Bapak Ibu, selama ini banyak sekali orang yang tidak setia untuk berdoa rosario, bukan? Sekalinya berdoa rosario, juga kejar-kejaran, cepet-cepetan, kurang menghayati. Nah, kenapa? Gitu ya. Kenapa kok suka bisa terjadi seperti itu? Bukan hanya orang lain. Mari kita mengakui, diri kita juga sering, saya juga merasa pernah sering melakukan ini, tahu-tahu udah selesai ya, gitu loh, buru-buru. Nah, topik malam hari ini mudah-mudahan menyadarkan kita semua, yuk berubah dari kebiasaan kita selama ini yang berdoa mungkin tidak fokus, gitu ya, tidak penuh perhatian, banyak banyak pikiran-pikiran yang kita loncat kanan, loncat kiri. Permenungan pada malam hari ini mudah-mudahan menggugah kita semua untuk menjadi seorang pendoa rosario yang baik dan benar. Oke, Bapak Ibu, rosario suci bukan sekedar perpaduan antara doa Bapa Kami dan Salam Maria loh. Kalau kita menyadari itu, tidak hanya gitu ya, tidak sekedar. Memang kalau kita lihat rosario, betul mayoritas di sini ya Salam Maria Maria, dan Bapak Kami. Tapi kami. enggak itu loh, enggak cuma sekedar perpaduan itu, tapi apa? Poin yang penting yang sering kita lupakan justru bahwa rosario itu sebenarnya adalah ringkasan ilahi
dari misteri-misteri kehidupan, kesengsaraan, kematian, kemuliaan. Dari siapa? Yesus dan Bunda Maria. Ya, ingat saya mau nekankan di sini ringkasan ilahi dari misteri-misteri. Oke. Bapak Ibu, bila kita berdoa rosario, jika kita lakukan dengan baik, penuh hikmat, penuh kesadaran dan fokus gitu ya, maka ternyata akan memberikan kemuliaan yang besar kepada Yesus dan Bunda Maria. Dan, nah ini nih, ingat, dan menjadi berkat bagi jiwa. Taunya mungkin kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan Bunda Maria. Ingat, ternyata ada satu lagi yang penting, yaitu apa? Ternyata satu rangkaian rosario yang kita doakan secara kusuk itu menjadi berkat bagi jiwa. Jiwa siapa? Jiwa yang kita doakan. Misalkan untuk jiwa kita sendiri, untuk jiwa yang kita doakan, misalkan keluarga kita yang sudah di purgatorium, gitu ya, atau untuk jiwa-jiwa siapa saja yang kita wujudkan. Jadi poin penting di sini adalah satu kali kita berdoa rosario dengan baik, kita memuliakan nama Tuhan dan Bunda Maria, juga menjadi berkat bagi jiwa. Bapak Ibu, bukankah ini sulit? Kalau cuma kejar tayang, ceritanya gitu ya, Bapak kami yang ada di surga itu mah sudah hafal, gitu ya. Nah, tetapi yang di sini yang diminta, yang pada malam hari ini kita mau coba merenungkan lebih dalam adalah doa rosario yang didaraskan dengan baik. Sulit? Iya, sulit. Saya harus mengakui, saya pun merasa sulit. Jadi, bagaimana dong caranya? Kalau dibilang hafal, hafal gitu ya. Tapi bukan sekedar itu yang diminta. Bapak Ibu, kalau ditanya, gimana ya? Pada saat rosario kita sering tuh ngelantur pikiran kemana-mana. Gimana dong caranya? Nah, Bapak Ibu, saya menemukan di BHF 620. Bagus banget. Saya minta tolong ke Ibu Ros, tolong bacakan Bu Ros. Ya, baik Bu Eti. BHF nomor 620. Pengajarku adalah Maria. Ia selalu mengajar aku bagaimana hidup bagi Allah. Rohku semakin cemerlang berkat kelembutan dan kerendahan hatimu, oh Maria. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, di 620 dikatakan apa? Poinnya, pengajarku adalah Maria. Postina mengatakan itu. Dan kita sebagai devosan, sebagai murid-murid, kita juga mau, bukan? Kita juga mau mengakui bahwa pengajarku juga Maria, Bunda Maria, Bunda Allah. Betul ya? Di mana kaitannya dengan yang tadi, yang kesulitan? Nih, saya ulang kembali. Nah, ini. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan. Seorang ibu kita pada waktu kita baru lahir, dengan setia dia mengajarkan kita, dia memberikan susu, dia memberikan makanan, minuman, dia merawat kita. Betul? Pada saat kita mulai bisa berbicara, ibu jugalah yang mengajar kita. Setelah beranjak mungkin setahun, 2 tahun, ibu juga yang paling banyak mendidik kita. Menanamkan hidup yang baik dan benar.
hati seorang ibu tercurah untuk anak-anaknya. Betul ya? Kita merasakan bukan bahwa kita dulu merawat anak kita yang kita kasihi dengan penuh cinta kasih, dengan penuh sayang kita pun mengajarkan dia. Oke, benar, anak itu di waktu sekolah diajarin membaca, menulis, ilmu pengetahuan di sekolahnya, betul. Tetapi kita juga mengajarkan dia menulis huruf A, B, C yang semudah itu. Betul? Dengan cinta. Bedanya gitu. Dengan penuh ketulusan, seorang ibu akan memberikan pengajaran-pengajaran yang baik dan benar pastinya. Nah, kalau kita menyadari itu, kita merewind masa-masa kecil kita, atau kita juga boleh merewind pada waktu kita mempunyai anak-anak kecil yang baru lahir sampai balita dan seterusnya, dan mungkin bahkan bukan mungkin lagi, bahkan sampai sekarang pun kita masih memberi pengajaran kepada anak-anak kita dengan baik dan benar, betul? Mana ada orang tua ya, tapi kalau ditanya di dunia ini ada apa enggak, ya 1-2 orang namanya juga mungkin ada ya, tetapi kita mengatakan bahwa seorang ibu sampai kapanpun anak itu sudah menikah, anak itu sudah berkeluarga, mempunyai anak juga dan seterusnya, kita sebagai orang tuanya terus memberi pengajaran-pengajaran dengan penuh cinta. Ingat kata-kata dengan penuh cinta, guru pun mengajarkan, betul gitu ya. Tapi dengan penuh cinta, dengan penuh ketulusan untuk membuat anak kita tujuannya satu, kebahagiaan. Kita mendidik dia. Nah, Bapak Ibu, dari permenungan ini kita bisa tahu, kita aja manusia yang penuh dosa ini aja tahu bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita. Apalagi Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda yang penuh cinta, ya enggak? Dia pasti akan mengajarkan kepada kita apa yang dibutuhkan oleh kita untuk dapat kita selamat. Betul ya, Ibu Bapak ya? Nah, jadi layak kalau kita juga selalu mengakui, mengandalkan Maria adalah pengajar. Bundaku dan pengajarku yang akan membawa aku kepada putranya Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, poin di sini adalah menjawab, mudah-mudahan gitu ya, kita bisa berproses. Mudah-mudahan dengan kita dengan kita mengakui, menghayati, mengimani bahwa Bunda Maria adalah pengajarku, maka tidak ada lagi kata-kata sulit mudah-mudahan dalam kita mendaraskan rosario. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat bukan hanya di BHF nomor 620 di mana Santa Faustina tadi mengatakan dia adalah pengajarku, tapi ternyata di KGK 492 juga dikatakan inilah yang dapat menyatakan kita semakin percaya bahwa iya, aku nggak sendirian. Aku memang mengalami kesulitan untuk berfokus dalam berdoa rosario atau untuk setia berdoa rosario setiap hari, harus diakui kita mengalami kesulitan. Tapi pada saat hari ini juga kita harus menyadari ternyata kita nggak sendirian loh. Yang mendampingi aku, yang mengajari aku adalah Bunda Maria. Kenapa? Karena Bunda Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa, hanya terjadi berkat jasa Kristus. Karena pahala putranya ia ditebus secara lebih unggul. Lebih dari pribadi tercipta yang manapun, Bapa memberkati Maria dengan segala berkat rohnya
oleh persekutuan dengan Kristus di dalam surga. Dan Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu, inilah figur daripada Bunda Maria. Ia ditebus secara unggul. Ia dipilih dari awal menjadi Bunda Yesus Kristus, dan Yesus sendiri mengatakan, inilah ibumu. Berarti dari beberapa kita harus semakin yakin, ya, Bunda Maria adalah bundaku, bunda yang penuh cinta, yang akan selalu mengajar kepadaku tentang bagaimana aku dapat hidup dengan baik dan benar. Dia akan melindungi kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Sekarang, ini ada ketutup. Nah, sekarang kita masuk ke gimana dong caranya. Selain tadi kita poinnya adalah Bunda Maria sebagai pengajarku, kita harus ikutin gitu ya. Maka kita lihat ternyata Bapak Ibu, jika kita mendaraskan rosario, satu, harus punya niat yang murni. Ingat, niat tapi murni loh. Gitu ya. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah pendarasan doa itu hendaknya berkenan kepada Allah dan menyentuh hati. Bukan asal-asalan. Jadi, hendaknya orang harus berada dalam keadaan berahmat, atau paling sedikit, dia memang punya niat yang sungguh-sungguh untuk menjauhi dosa-dosa berat. Bapak Ibu, di dalam buku ini, yang dapat kita pakai untuk permenungan kita adalah kisah nyata. Ya, jadi di sini diceritakan bahwa ada seorang anak muda, tidak disebutkan namanya, ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tidak seperti itu, gitu ya, di dalam mendaraskan rosario. Kenapa? Pasti Bapak Ibu bertanya, bukan? Iya, karena seorang pemuda ini berdoa rajin, Bapak Ibu, setiap hari doa rosario. Luar biasa enggak? Mari kita lihat dalam hati kita. Kita termasuk kelompok yang rajin setiap hari, atau yang saat ini belum karena masih banyak yang bolong-bolong, atau kelompok yang sama sekali tidak pernah berdoa, jarang banget berdoa rosario. Kita renungkan posisi kita di mana. Ya. Nah, tapi jangan cuma berhenti di situ. Ingat, pengajarku adalah Maria. Maka kita mohon kepada kekuatan Bunda Maria supaya 3 kelompok ini, kelompok yang sama sekali atau jarang banget berdoa rosario, suka berdoa rosario tapi masih banyak bolong-bolongnya. Kelompok ketiga, rajin setiap hari berdoa rosario. Saya bikin tambahan lagi deh, rosario yang dengan niat yang murni, dengan fokus, dengan benar-benar. Ini akan berbeda-beda nih, gitu kan? Nah, semoga kita semua bisa berproses dan berubah. Itu tujuannya. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh orang ini, berdoa sih berdoa setiap hari rosario. Tetapi setelah selesai berdoa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia berbuat amoral. Maka dia mendapatkan pada saat Bunda Maria menampakkan diri, dia seolah-olah membawa wadah di mana berdoa rosario kan tadi diwujudkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan Bunda Maria, juga jiwa-jiwa kan. Nah, dia seolah-olah memberi persembahan, memberi buah-buah yang segar dan sebagainya. Tetapi tempatnya gitu ya,
itu jorok banget Bapak Ibu. Dikatakan di dalam buku itu ya, jorok sekali tempatnya. Nah, coba Bapak Ibu, apakah kita tega? Apakah kita pernah memberikan persembahan, memberi oleh-oleh untuk orang lain, apalagi untuk orang yang kita hormati? Mungkin nggak kita melakukan dengan memberi persembahan itu buah oke, tapi tempatnya jorok banget sampai menjijikan. Pernah nggak? Nggak mungkin lah ya. Gitu. Tapi ini seperti yang kita lihat ilustrasi gambar ini, dia menempatkan dalam tempat yang kotor dan menjijikkan. Kenapa? Ya, karena pada saat dia berdoa rosario, walaupun dia rutin setiap hari berdoa rosario, tetapi dia berbuat maksiat, berbuat amoral. Cuma tidak disebutkan perbuatannya apa, tetapi dia disebutkan berbuat amoral. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Semoga kita semua tidak seperti itu. Ya, bukan kelompok seperti itu. Maka dikatakan harus punya niat yang murni, niat untuk menjauhkan dari dosa-dosa. Kita semakin banyak berdoa, mudah-mudahan bukan kayak orang Farisi. Gitu ya, supaya terlihat orang, nih loh aku rajin kan rosario, lihat nih. Tapi selesai rosario atau kehidupan kita sehari-hari mencerminkan orang-orang yang munafik. Maka poin yang pertama ini adalah harus dibangun niat yang murni. Niat untuk sungguh-sungguh menjauhi dosa-dosa berat. Juga usahakan dosa-dosa ringan pun pelan-pelan akan kita tinggalkan. Kita sadari, kita berusaha untuk memperbaiki. Betul? Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi poin pertama adalah ilustrasi ini. Bunda Maria mengatakan, layakkah engkau memberikan ini dengan tempat yang sangat menjijikan itu? Itukah persembahanmu untukku? Maka mari kita renungkan. Apakah kita sudah berdoa rosario dengan hati yang tulus? Dan berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa semakin hari semakin baik? Atau tetap aja gitu loh. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kedua, penuh perhatian. Tadi niat yang murni, penuh. Yang kedua adalah penuh perhatian. Bapak Ibu, bukankah doa rosario itu didaraskan dengan penuh perhatian? Kenapa? Karena Allah lebih mendengarkan ungkapan hati daripada ucapan bibir. Itu tertulis loh Bapak Ibu di Markus 7 ayat 6. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dariku. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita benar-benar dengan hati yang tulus. Bukan hanya bibir, karena kita sudah hafal di luar kepala doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, atau apapun juga. Nah, jadi apa yang diminta di sini? Yang dikatakan penuh perhatian tuh gimana sih? Fokus. Jangan biarkan pikiran kita melayang kemana-mana. Sering bukan, termasuk saya loh Bapak Ibu, saya ngaku nih. Pada saat kita berdoa tahu-tahu ingat, oh iya, nanti aku mau masak apa ya? Oh iya, hari ini aku mau pergi ya. Waduh, belum selesai lagi. Nah gitu misalkan. Halo, apa? Bapak Ibu, bukankah kita seperti itu? Pernah, maksudnya lah ya, nggak harus setiap hari seperti itu. Mudah-mudahan kita dituntun menjadi lebih baik. Nah, jika godaan itu datang, sebenarnya siapa
Mari kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya. Fokus bahwa kita sedang berbicara dengan Tuhan. Bayangkan Allah yang Maha Kuasa dan bundanya yang kudus sedang memperhatikan kita. Dan bahwa malaikat pelindung berdiri di sisi kanan. Lihat ilustrasinya. Dia ada di sisi kanan kita untuk menerima doa salam Maria yang kita ucapkan. Tetapi lihat Bapak Ibu di sebelah kiri. Iblis bersembunyi yang bersiaga menyambar setiap doa salam Maria yang didaraskan secara tidak pantas, tanpa perhatian, tanpa hormat, tidak fokus. Nah, jadi mudah-mudahan setelah ini kita menjadi sadar. Pada saat kita berdoa rosario, jika ada gangguan-gangguan, pikiran kita melayang-layang, tidak fokus, ingat, jangan biarkan si jahat itu ada di sebelah kiri kita dan dia bersiap siaga menyambar setiap doa salam Maria kita. Caranya minta kekuatan, sadar kita tidak dibiarkan sendirian. Malaikat pelindung kita ada di sebelah kanan kita. Jadi maklum ya, saya sendiri mengakui bahwa suka ada tahu-tahu teng gitu kan, hilang, maksudnya pikirannya kemana. Cepet, balik lagi, balik. Ingat, jangan biarkan kita disambar oleh si iblis. Sehingga makin banyak melanturnya pikiran kita. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi tahap kedua, tolong penuh perhatian. Fokus. Nah, Bapak Ibu, sedangkan yang ketiga, ini bukan ketiga. Jadi ceritanya gini di dalam buku. Ini seorang beato namanya Herman. Bapak Ibu kita lihat gambar kiri, ilustrasi kiri dan ilustrasi kanan. Beato berarti orang yang sebentar lagi Santo. bisa menjadi santo. Betul nggak? Berarti wah, mungkin dibandingkan dengan saya jauh banget lah, dia udah suci hidupnya, ya kan? Tapi ternyata masih digoda Bapak Ibu. Ya, itulah manusia gitu ya. Nah, Bunda Maria menampakkan diri pada Beato. Pada saat apa? Yang kiri ya, kita lagi bahas yang kiri. Lihat gambar Bunda Maria cemerlang, cantik, bersenyum, bajunya, jubahnya. Nah, menunjukkan rasa kebahagiaan, gembira. Senang sekali bukan kalau kita bayangkan. Beato Herman mendapat penampakan seperti itu. Kenapa? Karena dia fokus, dia bisa penuh perhatian dengan niat yang murni, dia menyelesaikan rangkaian-rangkaian misteri. Bapak Ibu, buku ini sebelum jauh-jauh sebelumnya, jadi yang ada, yang didoakan itu hanya 3 peristiwa. Peristiwa gembira, sedih, dan mulia. Peristiwa terang saat itu belum ada. Bukan hanya bibir yang dilakukan oleh Beato Herman. Benar-benar penuh kesadaran, penuh fokus gitu ya. Permenungannya dilakukan dengan benar. Setiap perhentian, setiap peristiwa dia renungkan apa misteri yang ada. Peristiwa pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dia membuat 15 sekali peristiwa itu 15. Peristiwa gembira ada 5. Peristiwa sedih ada 5. Peristiwa mulia ada 5. Jadi dia sekali doa rosario, kalau saya kan rosario cuma 1 kali, 1 rangkaian. Dia itu 3 loh. Dengan fokus, luar biasa nggak? Pantaslah dia jadi beato, betul? Nah, Bapak Ibu, tapi kita lihat namanya juga manusia. Suatu ketika Beato Herman sama gitu ya, dia berdoa rosario, tapi dia mendapatkan penampakan dari Bunda Maria. Bajunya gimana?
lesu, mukanya sedih gitu. Dan dia mendapatkan, dia mendengar apa yang dikatakan Bunda Maria begini. Beginilah aku tampak kepadamu, Herman. Karena di dalam jiwamu, beginilah engkau memperlakukan aku seperti seorang wanita yang dianggap rendah dan dipandang tak berarti. Mengapa engkau tidak menyalami aku dengan cara yang terhormat dan penuh perhatian sambil merenungkan misteriku dan memuji keistimewaanku? Itulah Bapak Ibu, pertanyaan yang diungkapkan Bunda kepada Beato Herman. Dikala dia tidak fokus, gitu. Bunda mengatakan, beginikah? Beginilah aku tampak kepadamu, gitu loh. Kenapa? Karena Herman itu sendiri memperlakukan seperti itu, nggak fokus, mungkin bercanda, maksudnya bukan bercanda, ya nggak fokus lah intinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, menjadi pemenungan buat kita. Betapa pentingnya kita harus fokus, penuh perhatian, bukan hanya karena cepat selesai, gitu ya. Karena Bunda Maria mengatakan itu. Sekarang kita coba ya dengan ilustrasi dalam kehidupan kita supaya lebih mengena. Bapak Ibu, coba bayangkan gitu ya. Suatu ketika seandainya saya berjumpa dengan Bu Ros. Pada saat saya berjumpa, dengan tatapan mata saya mengungkapkan saya rindu, saya senang bisa berjumpa dengan Bu Ros. Bu Ros senang banget nggak Bu Ros? Sangat senang. Sangat senang. Tapi suatu ketika saya berjumpa lagi dengan Bu Ros, tapi mungkin saya sibuk gitu ya. 1000 alasan lah ya bisa diciptakan. Jadi saya coba, hai Bu Ros. Nah, sambil ngomong hai Bu Ros, tapi dengan tidak tatapan mata yang penuh gembira, penuh kerinduan, tapi saya matanya jelalat ke sana ke sini sambil lari mungkin, iya, sambil nyaut orang lain atau coba. Bu Ros merasa senang enggak? Kurang. Ya Bu ya, kurang ya Bu ya. Ini orang mau memberikan perhatian apa enggak sih? Atau ada orang yang memberi salaman, tapi mata kita enggak menatap orang yang kita salami. Oh banyak, betul ya? Nah, Bapak Ibu, kita manusia pun sering bisa kita yang melakukan hal itu atau orang lain memperlakukan kita seperti itu, kita pun bisa merasakan. Ini orang mau salaman sama aku, tapi matanya kemana-mana, perhatiannya nggak ini gitu loh. Ini mau nyalamin apa enggak sih? Pasti akan ada hati kita seperti itu, betul nggak? Tapi beda pada saat kita menemukan orang yang dengan penuh kebahagiaan, penuh kerinduan, dia menyalami kita. Halo, apa kabar? Aku benar-benar seneng loh, aku kangen banget. Itu kelihatan banget. Jangan yang jaim ya, jangan yang pura-pura ya. Betul? Nah, Bapak Ibu, kalau kita saja bisa merasakan itu, gitu ya, orang yang ada di depan kita itu benar-benar penuh cinta, penuh kangen, atau yang cuma sambil lalu, itu kita terasa loh. Nah, apalagi Bunda Maria ini, yang selalu mau membantu kita, melindungi kita, ya enggak? Maka pantas kalau Beato itu mendapat penampakan pada saat dia bagus, cerita fokus seperti ini, wajah yang menggembirakan, sedangkan yang kanan, Bunda Maria kelihatan sedih. Oke, mudah-mudahan dari cerita ini, penampakan ini membuat kita menjadi merefleksikan. Oh iya, saya yang mana ya, gitu kan? Nah, ketiga, memerangi gangguan iblis. Bapak Ibu, sadar ya bahwa pada saat kita berniat untuk berdoa rosario ataupun koronka atau apalah gitu ya, ada gangguan bukan? Ingat, di sebelah kiri tadi dia sudah bersiap siaga merampas doa salam Maria kita. Betul ya? Nah, jadi
Karena kita sadar dulu bahwa gangguan itu bisa terjadi sebelum kita berdoa, saat kita berdoa, dan selesai kita berdoa. Jadi benar-benar dari sebelum sampai akhir itu kita diganggu gitu loh. Contoh, sebelum berdoa, sering nggak males? Sering nggak kita merasa, aduh bosen, aduh Tuhan, Bunda Maria, aku capek banget loh hari ini loh. Kerja dari pagi sampai ini. Udah ya, maaf ya, hari ini aku nggak doa rosario. Pernah apa pernah? Ya kan? Kita suka minta alasan. Udah ya Bunda, aku maaf lah. Besok deh, besok aku bikin 2. Gitu. Tawar-menawar. Oke, itu sebelum berdoa. Saat berdoa, sering nggak si jahat menyerang kita dari berbagai sudut? Apa? Fokus kita hilang. Pikiran, khayalan, dan lain-lainnya menggoda untuk menghentikan doanya. Tahu-tahu ada bunyi, sayur, sayur. Nah, kita langsung, oh iya, aduh ada sayur, ntar keburu lewat. Aduh, aku nggak mungkin ke pasar. Aku berhenti. Bunda Maria, aku berhenti dulu ya. Atau apalah terserah. Gitu ya. Pernah atau pernah? Ya kan? Nah, terus akhir berdoa. Nah, saya pun pernah merasakan ini. Kayaknya semua lah. Ini sesuatu yang normal karena kita masih lemah gitu ya. Iblis membisikkan, apa coba manfaatnya? Kamu udah selesai nih. Sia-sia tahu doa. Mendingan tadi nonton nonton TV. Oh, lagi seru loh di TV. Atau eh, itu WA belum dijawab loh. Kebuang waktu kan? Berapa? Minimal 30 menit kamu kebuang. Oh, mendingan kamu ini. Jadi digoda terus gitu lah. Ya, lebih baik kamu kerjakan yang lain. Ngapain? Jadi besok nggak usah deh. Kamu nggak usah doa. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semakin sadar itu dan berubah gitu ya. Nah, oke, lanjut. Bapak Ibu, dengan kita menyadari bahwa itu kita suka digoda gitu ya, tapi kita juga harus punya semangat menyadari janganlah berhenti berdoa rosario sekalipun hal itu sulit. Atau sekalipun Anda sama sekali tidak mempunyai minat untuk berdoa. Jadi apa Bapak Ibu? Setia untuk berdoa rosario setiap hari. Memang ini pertempuran yang dahsyat, namun pertempuran yang menguntungkan bagi umat beriman. Betul, saya pun sendiri mengakui ini pertempuran yang dahsyat yang sering dialami oleh saya pribadi gitu loh ya. Dengan segala alasan, 1000 macam alasan. Tapi ingat, kata-kata ini merupakan pertempuran yang menguntungkan. Menguntungkan buat siapa? Bagi kita. Kita, umat yang beriman, akan diuntungkan. Kita bisa mengalahkan gangguan si jahat tadi. Oke. Bapak Ibu, lanjutannya adalah bagaimana caranya? Jangan lupa mohon bantuan Roh Kudus agar dapat berdoa dengan baik. Itu metode yang baik adalah mohon doa kepada Roh Kudus. Oke. Bapak Ibu, biasakan sebelum mulai suatu peristiwa, renungkan misteri yang dipilih untuk menghormati peristiwa itu. Hindari 2 titik lemah yang biasanya dialami oleh kita. Apa itu? 1, bahaya karena tidak meminta rahmat apapun. Aku doa rosario aja, udah nggak tahu lah, pokoknya aku doa rosario. Tidak penuh perhatian, tidak penuh iman, niat yang kusuk gitu ya. Tapi mari kita coba fokus minta rahmat dari Roh Kudus. Kedua, kita seringkali tidak mempunyai intensi lain daripada membuat doa rosario itu cepat selesai. Yang penting selesai. Dah selesai aku Tuhan. Aku udah menyelesaikan, lega kayaknya aku dapat beban kalau belum selesai. Sering loh saya mendengar kata-kata ini. Ya enggak?
hari ini aku belum berdoa rosario, jadi rosarionya cepat-cepat selesai. Setelah selesai, oke, saya sudah selesai, lega saya. Loh, ingat, ini suatu kebutuhan atau suatu beban. Kalau hanya sebagai beban, maka dia mengatakan cepat selesai, yang penting selesai. Sehingga istilah ininya, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, yang penting udah 1, 2, 3, 4, 10, 10 lagi 10, selesai. Gitu. Merasa puas. Padahal yang diminta di sini adalah mari kita merenungkan misteri tersebut dengan baik, khusyuk dan hormat. Bapak Ibu, mudah-mudahan mari kita renungkan, kita posisinya ada di mana? Sering menganggap rosario ini sebagai beban, sehingga kita harus melakukan karena beban, atau memang ini suatu kebutuhan, merasakan suatu kedamaian, sesuatu yang menggembirakan kalau kita sudah menyelesaikan. Gitu ya. Suatu kebutuhan beda dengan suatu beban loh. Nah, oh iya. Untuk ini, di dalam buku ini bagus sekali menurut saya Bapak Ibu. Jadi, ada suatu cerita, kisah nyata, ada 3 suster. Gitu ya. Ada yang tua, ada yang sedang, ada yang paling muda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nih, ini para suster di bawah bimbingan rohani, pembimbing rohani. Pastinya, ya kan? Nah, pembimbing rohani itu mengatakan, suster, berdoa. Setiap hari doa rosario 15 peristiwa. Jadi 3 peristiwa gembira, mulia, sedih tadi. Doakan setiap hari ya, dengan baik. Bapak Ibu, hari demi hari berjalan, akhirnya 1 tahun kemudian, persis pada hari raya jiwa-jiwa di api penyucian, ketiga suster ini mendapat penglihatan pada saat dia mimpi, tapi nggak tahu gimana caranya mereka itu tahu sama-sama gitu ya, namanya puasa ya. Bunda Maria menampakkan diri didampingi oleh Agnes gitu ya, dan Katarina, Santa Agnes dan Santa Katarina. Dia menampakkan diri kepada yang paling tua dulu. Bajunya indah sekali, terus ada ikat pinggang di Bunda Maria, ada tulisan Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Bunda Maria datang dan mengucapkan terima kasih karena engkau telah setia dan dengan baik engkau mempersembahkan rosario ini. Lihatlah, jubah mantel yang kau jalin setiap hari selama 1 tahun. Inilah, kau telah mendandani aku dengan jubah yang indah. Nah, setelah itu hilang. 1 jam kemudian menampakkan diri ke suster yang lebih muda. Kedua, yang ya nggak tua, nggak muda gitu ya. Yang dia kaget. Lah, Bunda, kenapa tadi aku lihat Bunda datang dengan baju yang indah, ada tulisan penuh rahmat gitu. Kok sekarang enggak? Kok Bunda pakai baju yang hijau, mantel hijau dan enggak gemerlapan gitu loh ya. Enggak penuh sinar gitu. Kenapa Bunda kok lepas baju, kok melepaskan dan sekarang mengganti dengan jubah seperti ini, mantel seperti ini? Apa jawaban Bunda Maria Bapak Ibu? Bunda Maria mengatakan, terima kasih. Saya datang untuk menyampaikan terima kasih karena engkau setia mendoakan selama 1 tahun dengan setia. Tetapi jubah inilah yang kau berikan kepadaku. Karena apa Bapak Ibu kok lebih jelek? Iya, karena dia pada saat membawakan rosario tidak fokus, tidak penuh perhatian. Dia masih kurang di dalam permenungan peristiwa-peristiwa itu. Pokoknya kurang dibandingkan dengan yang suster yang tua tadi. Inilah jubah yang kau buat, yang kau persembahkan untukku. Kurang lebih seperti itu.
Oke, kemudian Bunda Maria bersama Santa Katerina dan Santa Agnes menghilang, dan kemudian yang terakhir dia menampakkan diri kepada suster yang termuda. Apa yang dikatakan? Apa yang kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu? Mereka pun kaget. Bunda Maria pakai baju coklat compang-camping, kayak istilahnya jelek banget lah Bapak Ibu. Nah, kaget. Dia menyesal dan dia merasa malu karena dia udah tahu jawaban yang kedua tadi, suster yang kedua kan? Ya enggak? Apalagi di baju mantelnya itu lebih jelek daripada yang kedua. Jadi dia tahu dan dia sadar bahwa selama setahun ini pun dia mempersembahkan rosario ini asal-asalan. Mungkin hanya di bibir saja. Tidak penuh dengan hati yang memuji. Tidak penuh dengan penuh fokus. Yang penting dia selesai mungkin ya. Pokoknya dia bilang asal-asalan gitu loh. Jadi dia nggak bertanya, dia cuma malu dan menyesal. Masih bersyukur, betul? Bunda Maria pun mengetahui. Tetap dia mengucapkan terima kasih. Saya memberikan salam kepadamu, ucapan terima kasih karena engkau telah setia. Tapi ya ini bajunya itu yang ini adalah mantel yang engkau buatkan untukku. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kisah ini membuat kita merenung. Doa rosario yang kita panjatkan itu seperti apa? Seperti suster yang pertamakah, kedua kah, atau ketiga? Berarti kita bisa mendapatkan suatu permenungan saat kita mendaraskan rosario dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hikmat. Itu hasilnya mantel yang indah, yang kita pakaikan, yang kita berikan kepada Bunda Maria. Tetapi jika kita berdoa rosario asal-asalan, banyak gangguan, dan kita ikuti terus gangguan itu, kita keluar tahu-tahu rosario udah selesai gitu kan. Apalagi berdoa rosario dengan tidak hormat, karena saya melihat Bapak Ibu, karena hafalnya, maka ada saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, orang itu mengucapin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, tetapi mata dia tuh kemana-mana gitu loh. Mulutnya sih memang ya iya orang hafal gitu ya, tapi mata dia kemana-mana. Dia bisa nyolek kanan, nyolek kiri. Bapak Ibu, itukah yang disebut menghormati? Layakkah itu? Pantaskah itu? Yang kita hadapi adalah Tuhan dan Bunda yang melihat kita. Renungkan itu, pilih yang mana yang kita persembahkan melalui butiran-butiran rosario ini, yang akan diuntai, yang akan dijahit menjadi suatu mantel yang indah, atau yang compang-camping. Dan kalau kita merasa bahwa saat ini kita masih mungkin yang compang-camping karena masih banyak yang tidak fokus, mari kita berubah. Masih ada waktu yang Tuhan berikan. Rubah, rubah, dan rubah. Oke? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kan tadi bilang ya, si anak yang ketiga ini menyesal banget, malu gitu, dan dia akhirnya bertiga ini menghadap lagi kepada pembimbingnya. Kata pembimbingnya bilang, ya udah setahun lagi kamu berdoa ya, berdoa tapi harus terjadi perubahan, dan yang sudah baik juga harus tetap bertahan baik, jangan menjadi melorot gitu loh. Ayo berubah. Nah, Bapak Ibu, ternyata 1 tahun kemudian, tepat hari yang sama, yaitu hari raya umat di api penyucian. Lihat Bapak Ibu, yuk kita lihat apa yang terjadi. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Luar biasa, pada hari yang sama, yaitu hari raya orang-orang api penyucian, Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 biarawati itu. Karena dia benar-benar nih, ceritanya selama 1 tahun yang kedua ini, mereka sudah sadar, mereka mau memperbaiki, dan dia berubah gitu ya. Ternyata dia melihat Bunda Maria dengan mantel yang sangat indah, dengan mahkotanya, dan wajahnya menarik, bla bla bla, cantik dan seterusnya. Pokoknya membuat gembira, dan didampingi para malaikat.
Bunda Maria pun mengatakan, terima kasih. Saya memberikan salam karena engkau telah setia berdoa rosario. Gitu ya. Mantel yang sangat indah yang aku pakai sekarang. Nah, Bapak Ibu, Bunda Maria akhirnya menyuruh untuk mendandani 3 biarawati ini dengan penuh kecantikannya, gitu ya. Karena ternyata apa, Bapak Ibu? 3-tiganya meninggal. Bersama mempelainya Yesus Kristus. Mereka meninggal dunia dalam damai. Disambut oleh Bunda Maria. Nah, itulah Bapak Ibu. Mari cerita ini, kisah nyata penampakan ini menjadi bahan permenungan kita. Bagaimana sebenarnya kita harus berdoa rosario. Jadi caranya bagaimana? Kita harus sadari dan kita harus berubah. Seperti suster yang ketiga. Terjadi penyesalan, terjadi niat untuk berubah. Gitu ya. Sehingga suatu ketika, jika saatnya kita tiba, sudah mantel yang kita buat itu adalah layak dan sangat megah yang kita pakaikan, kita kenakan kepada Bunda Maria. Dan kita akan disambut oleh para malaikat untuk menemui mempelai. Ya. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan permenungan ini benar-benar ya. Nah, di sini perlunya pembimbing ya, pembimbing rohani, tapi kalau kita enggak ya kita bolehlah sering membaca buku atau bertanya kepada Romo ya. Penuh perhatian dan nikmat. Lemah lembut dan penuh belas kasih Bunda Maria itu terhadap orang-orang berdosa yang menyesali perbuatan yang salah di masa yang silam. Oke. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah langsung ya, karena metode yang dipakai sebenarnya kita membahas untuk yang biasa kita lakukan aja, peristiwa gembira. Bapak Ibu, peristiwa gembira itu adalah menyoroti saat Yesus, Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan sampai Yesus diketemukan dalam bait Allah. Semuanya permenungan ini ada Injilnya, betul? Ada di dalam kitab suci. Biasanya dilakukan pada hari Senin dan hari Sabtu. Bapak Ibu, kita diminta untuk merenungkan setiap peristiwa. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Itu apa aja yang perlu kita renungkan. Jadi jangan kejar tayang, buru-buru mau selesai. Tapi tolong perhatikan. Ada kok buku bacaan doa, kumpulan doa pasti Bapak Ibu punya. Mari kita. Saya juga dulunya, yang saya bilang ya, waktu mau COVID baru saya tuh bener-bener peristiwa sedih terus, nggak mengenal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pokoknya yang nggak tahu kenapa saya inginnya peristiwa sedih. Nggak taunya setelah COVID, bener, saya baru tahu. Oh, ini gitu ya. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk setia. Kembali lagi ya Bapak Ibu ya, kita mohon untuk setia, yaitu merenungkan setiap peristiwa. Kalau kita belum bisa berhasil 3-4 peristiwa dalam satu hari, ya satu peristiwa tapi tolong direnungkan dengan baik. Peristiwa sedih kita tahu Bapak Ibu, yaitu saat Yesus pertama kali menderita di Taman Getsemani sampai akhirnya Yesus wafat di salib. Tolong ini dihafalkan, direnungkan. Setelah dihafalkan pasti direnungkan ya. Biasanya terjadi hari Selasa dan Jumat sampai Selasa dan Jumat, salah ngomong saya. Oke. Dan peristiwa mulia
Yesus bangkit dari orang mati sampai Maria dimahkotai di surga. Injil-injilnya ada semua di situ, ya. Hari Rabu dan Minggu. Bapak Ibu, baru tahun 2002 oleh Yohanes Paulus kedua melalui surat apostoliknya, maka ditetapkannya lah peristiwa terang yang kita doakan pada setiap hari Kamis. Nah, Bapak Ibu, sedikit saya mencoba menceritakan bahwa 3 peristiwa ini udah dari lama, betul? Tapi ternyata Bapak Ibu bisa kita lihat peristiwa gembira itu kan awal sampai lahirnya Yesus sampai tadi, ya kan? Terus peristiwa sedih kan pada saat penderitaan. Mulia yaitu pada saat kebangkitan. Nah, pada saat anak-anak sampai dia mengajar sampai umur 33 lah, mana? Nggak ada. Gitu loh. Ya enggak? Ada kesenjangan rangkaian misteri pada saat Yesus setelah umur 12, setelah diketemukan dalam bait Allah, sampai umur 33. Karyanya pada saat dia berkarya, 30 sampai 33. Gitu ya. Mana? Nah, itulah yang dimasukkan dalam peristiwa terang. Yaitu apa? Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus menampakkan diri pada pesta pernikahan. Itu kan fase-fase itu, ya enggak? Yang selama ini belum ada. Nah, itu sekarang dicantumkan di peristiwa terang. Jadi kalau ditanya sekarang, dengan 4 peristiwa ini, lengkaplah sudah suatu rangkaian. Dari Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, sampai yang apa namanya tadi? Mulia. Mulia, ya kan? Bapak Ibu yang terkasih, ini yang terakhir. Mari kita renungkan apa yang selama ini kita sudah lakukan di dalam doa Rosario. Berani masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam, berani jujur apa yang kita lakukan. Masih bolong-bolong? Satu, kita merupakan orang yang jarang berdoa Rosario. Jarang ya, jarang. Kelompok 2, kita masih sering berdoa Rosario, tapi bolong-bolongnya dikit, gitu. Atau kita sudah setia, dapat dikatakan setia tiap hari, tapi masih ditanya nih, masih kita bermuat tidak hormat? Masih sering ya, kalau boleh dibilang tidak amoral ya enggak lah ya, tapi apakah masih kita belum bisa menghindari dosa-dosa berat maksudnya? Atau kelompok yang satu lagi, yang tadi contoh dari 3 suster yang terakhir, apakah kita sudah masuk ke kelompok itu yang setia tapi dengan penuh hormat, dengan penuh permenungan, dengan penuh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan Bunda Maria. Bapak Ibu, masihkah kita akan terus membuat Bunda kita menangis sedih? Demikian Bapak Ibu, semoga kita semua mempunyai niat untuk tidak membuat Bunda Maria menetes lagi air matanya. Bunda Maria sedih melihat peperangan yang terjadi sekarang ini. Dulu sampai sekarang, tapi maksud saya sekarang mulai terjadi perang lagi. Bunda Maria sedih melihat pertikaian, pembulian, ya enggak? Apa namanya? Penipuan. Bunda Maria sedih. Mari kita berdoa agar supaya semua sadar, semua kembali mengikuti kehendak Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jangan biarkan air mata Bunda sedih melihat anak-anak, yaitu kita semua, seluruhnya ya, kita semua tuh seluruh di dunia ini menjauh dari putranya. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya. Terima kasih Bu Eti. Ya. Mudah-mudahan ini mengenai yang